Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kupas Channel sekalian, kali ini kita bertemu kembali dalam program Paralogisme. Program yang akan membahas pernyataan-pernyataan para pejabat publik kita tentang banyak hal. Kali ini kami bersama di sini saya Irma Abdurrahman bersama pembahas kita Ustadz Musa Kazim akan membahas pernyataan-pernyataan pejabat tentang penanganan penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh new coronavirus atau virus corona varian terbaru yang ditemukan atau terjadi pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Baik, Ustaz. Ada beberapa klaster pernyataan yang akan kita bahas. Yang pertama ini mungkin pernyataan-pernyataan yang disebut oleh media sebagai kelakar atau canda. Saya akan sebutkan beberapa. Misalkan Menteri Perhubungan kita Bapak Budi Karya Sumadi yang beliau dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 dan kita doakan semoga beliau cepat pulih, cepat sembuh. Sebelumnya pada 17 Februari 2020 dikutip oleh republika.co.id beliau menyampaikan kelakar bahwa kita kebal corona karena doyan nasi kucing. Lalu yang berikutnya adalah Menteri Terawan kita sudah pernah bahas pada periode sebelumnya. Yang berikutnya adalah pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa bercanda bahwa ketika ditanya wartawan soal virus corona beliau berkelakar apakah itu nama sebuah mobil, kira-kira begitu. Lalu juga ada kelakar dari Kepala BKPM bahwa virus corona tak masuk ke Indonesia karena izinnya susah. Kira-kira tiga pernyataan dari menteri-menteri kita selain dari Menteri Kesehatan Terawan yang sudah pernah kita bahas pada periode sebelumnya. Bagaimana melihat kelakar-kelakar atau canda-canda para pejabat ini? Apakah ini sesuatu yang sebenarnya wajar saja? Ya, terima kasih. Saya kira kita semua tahu bahwa corona ini wabah yang telah merenggut nyawa banyak orang di dunia, manusia yang sama seperti kita, dari berbagai negara lain, dan menyebabkan kerugian besar secara ekonomi, sosial, dan juga kerugian material bagi banyak negara, bagi banyak bangsa, yang akibatnya dia bukan sesuatu yang bisa kita buat sebagai guyonan. Harus kita tanggapi secara lebih serius dan menjaga kepekaan perasaan orang lain. Karena kita ini kan mengaku sebagai bangsa yang bermoral tinggi, menghargai yang lain. Dengan kita berkelakar seperti itu kan sebetulnya kita sedang menganggap remeh penderitaan dan kerugian yang menimpa orang lain. Jadi saya kira dari sisi itu jelas bukan tempatnya kita berkelakar. Di lain pihak, kita bisa melihat diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita yang dijadikan bahan kelakar orang lain? Betapa emosionalnya kita, betapa marahnya kita kalau kita yang dijadikan bahan kelakar. Dan itu sudah terbukti dalam banyak kasus. Misalnya ketika kita menyelenggarakan sepak bola, kita dicandain oleh negara tetangga kita kan begitu marah soal-soal seperti itu. Jadi saya kira kita harus memegang prinsip universal dalam moralitas, yaitu hendaklah engkau memperlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Dan memperlakukan wabah ini yang telah merenggut banyak nyawa, merugikan orang segitu banyak. Jadi sejauh ini kan sudah ratusan ribu orang yang jadi korbannya, dan yang meninggal pun juga sudah ribuan angkanya. Belum lagi kerugian material, ekonomi, dan lain sebagainya. Saya kira
bukan bahan yang kelakar yang layar. Gitu. Banyak hal yang bisa kita buat kelakar selain urusan coronavirus. Saya kira, dan terutama masalah itu harus kita ingatkan, pejabat itu betapapun di Indonesia, di Timur itu masih dianggap pemimpin, teladan, orang masih look up to them. Yang artinya mereka juga harus tahu bahwa mereka itu jadi teladan dari masyarakat. Kalau mereka berkelakar, bagaimana masyarakatnya? Gitu. Bagaimana terus rakyatnya? Gitu. Kalau elit saja, istilahnya ada pepatah Indonesia kan peribahasa, kalau guru kencing berdiri, ya murid kencing berlari. Gitu. Kalau elitnya ini berkelakar, bayangkan rakyatnya, bayangkan awamnya, apa yang akan mereka lakukan? Saya kira ini poin pertama. Poin kedua, juga ketika kita berkelakar atau bercanda soal yang serius seperti ini, soal wabah seperti ini, kan kita berarti kembali kepada yang pernah kita bahas sebelumnya, kita mengentengkan masalah. Orang mengentengkan masalah itu tidak pernah kemudian menjadikan masalah itu jadi enteng. Umumnya orang mengentengkan masalah itu tidak pernah jadi enteng, justru masalah itu berlarut dan kemudian berakhir dengan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dan ini yang lebih berbahaya lagi gitu. Jadi mengentengkan wabah seperti ini akibatnya nanti adalah kita tidak serius menanganinya, karena kita anggap ini kan semuanya dalam konteks main-main, bercanda dan seterusnya. Saya kira itu ya yang perlu apakah kelakar atau mencandai persoalan serius atau persoalan yang sudah mengakibatkan sejumlah orang meninggal dan menderita kerugian itu adalah karena kurangnya empati atau simpati, atau karena memang ingin menutupi ketidaksiapan kita dalam menghadapi kemungkinan datangnya virus itu ke negara Indonesia? Saya kira mungkin yang kedua lebih. Saya memilih bahwa mereka tetap punya empati. Hanya saja kebiasaan kita berkelakar itu istilahnya kebiasaan untuk menutupi sesuatu yang kita ingin sembunyikan. Biasa umum orang kalau bercanda itu sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia simpan. Itu umum orang Timur begitu. Jadi bukan sekedar untuk menghibur, tapi ada sesuatu yang ingin dia tutup-tutupi, dia simpan, dia sembunyikan. Dan biasanya itu orang menciptakan kelakar dalam rangka untuk seperti itu, bukan karena tidak empati. Nah, ini juga menimbulkan masalah nantinya, gitu. Karena orang yang akan mengira bahwa kalau orang ini berkelakar, tentunya berarti this thing atau sesuatu ini sudah jauh dia lampaui, sudah beres, sudah. Pasti cuman ini aja kan gitu. Padahal kita harus ingat ya, Indonesia bukan bangsa yang pernah mengalami perang lama, bukan mengalami krisis panjang, bukan bangsa yang menderita dalam misalnya seperti Jepang yang mengalami tsunami setiap tahun, atau kan tidak ada bencana besar yang menimpa. Perang saudara juga tidak pernah, alhamdulillah kita bersyukur. Jadi jangan jadi pejabat yang merasa bahwa dia sudah beyond everybody else. Jadi sudah lewat orang lain. Itu menurut saya perasaan seperti itu tuh nanti ketika datang waktunya ujian yang sebenarnya, jangan-jangan ketahuan. Gitu, ketahuan cuman begini doang loh. Akhirnya nanti gak karu-karuan. Nah, saya kira pejabat punya tanggung jawab yang berbeda dengan umumnya orang. Kalau mau disamakan dengan orang lain, jangan menjabat. Namanya pejabat kan harusnya tahu bahwa dia bukan sama seperti orang lain. Oleh sebab itu kan dia ingin diperlakukan beda dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu dia juga harus memperlakukan jabatannya dan dirinya berbeda dengan kebanyakan orang. Mungkin kebanyakan orang masih boleh lah berkelakar, menganggap enteng sesuatu, masih boleh karena tanggung jawabnya adalah kepada dirinya atau pada lingkungan kecilnya. Tapi kalau pejabat kan tanggung jawabnya kepada ratusan juta orang. Dan perkembangan kasus atau penyebaran virus corona ini di Indonesia juga juga setidaknya hingga saat ini menunjukkan belumsiapan pemerintah, seperti peningkatan kasus yang terinfeksi maupun juga kematian.
Baik, bagian berikutnya adalah kita akan membahas tentang kebijakan. Ya. Misalkan kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo yang juga dikeluarkan ketika virus ini dianggap belum masuk ke Indonesia, dan pemerintah menyatakan siap atau virus ini tidak akan masuk ke Indonesia, tidak terdeteksi di Indonesia. Lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan semacam kebijakan atau instruksi bahwa untuk meningkatkan atau mengganti kerugian dari di sektor pariwisata karena akibat turis mancanegara yang tidak datang, maka diharapkan turis lokal yang bisa mengisi kekosongan ini dengan memberikan diskon bagi pesawat dan hotel. Ya, itu kan kalau tidak salah kebijakan kurang lebih akhir bulan lalu atau mungkin pertengahan bulan lalu ya, Februari. Februari. Jadi dalam kebijakan itu tampaknya Presiden ingin memfokuskan diri pada memanfaatkan krisis yang ada di dunia akibat wabah ini untuk kepentingan sebesar-besarnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan atau ya aktivitas ekonomi di Indonesia. Saya kira itu kebijakan yang salah tempat, misplaced ya, sesuatu yang salah tempat. Karena ketika masyarakat dunia sedang menghadapi krisis, sedang menghadapi virus yang merupakan wabah yang mengena kepada semua orang, respon kita jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, tapi membantu apa yang bisa kita bantu. Jadi kebijakan kita harusnya seiring dengan kebijakan global. Dan untuk itulah ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada WHO, ada dunia ini kan semua manusia itu kan ingin sebetulnya punya kebijakan yang sama ketika menghadapi masalah yang sama kan. Saya kira kita harus merespon dengan cara yang sejalan dengan itu. Terlepas ya, ada argumen yang mengatakan bahwa WHO itu konspirasi barat lah, PBB konspirasi barat, tapi tetap aja kan nggak ada satupun negara yang mau keluar dari PBB kan. Kan terbukti mau negara apapun kan tetap aja bagian dari PBB atau bagian dari WHO. Karena pada akhirnya menyatukan seluruh kekuatan untuk suatu masalah itu akan jauh lebih mudah ketimbang menghadapinya sendiri-sendiri. Ya, apalagi virus tidak mengenal batas geografi. Betul. Dan kebetulan tidak ada yang kebal dengan virus ini. Makin lama akan makin terbukti nanti jangan-jangan bahwa mungkin sebagian yang merasa kebal akibat doa, kesaktian tertentu, makanan tertentu yang kadang-kadang dibuat bercanda. Ada sebagian orang yang mengatakan kita kebal karena kita makanan kita seperti tadi itu, nanti jangan-jangan ini semua akan kena waktunya gitu. Karena kita juga sudah pernah mendengar beberapa orang yang mengatakan bahwa ini adalah tentara Tuhan untuk mengazab bangsa tertentu, ternyata dia sendiri yang terkena. Wah, sekaligus ada yang seperti itu. Jadi saya kira kita harus melihat masalah ketika menyangkut nyawa, menyangkut eksistensi orang, manusia, kita harus menganggap bahwa diri kita bagian dari situ. Apa yang bisa kita bantu? Nah, bersatunya negara-negara dan bangsa-bangsa untuk menghadapi ini akan mempermudah perlawanan kita terhadap masalah ini. Tapi kalau ada yang mau ambil manfaat dari situ, justru akan menjadi masalah. Apalagi ternyata salah satu dari kebijakan WHO yang didasarkan pada rekomendasi para saintis adalah mengisolasi diri, mengkarantina, bahkan sampai kepada tingkat lockdown. Katakanlah lockdown itu masih kontroversi, apakah saya sendiri bukan ahli ya, apa efek dari lockdown dan lain sebagainya. Tapi kan kebijakan yang diterapkan oleh para ahli di WHO adalah menutup diri, mengisolasi diri, mengurangi interaksi sosial, melakukan penjarakan sosial atau yang disebut dengan social distancing, yang semua itu kan untuk mengurangi aktivitas sosial dan otomatis aktivitas ekonomi akibatnya. Bahkan ada artikel bagus di The Guardian ya kalau tidak salah yang mengatakan bahwa dalam menghadapi wabah seperti ini hanya ada dua pilihan yang tidak bisa dua-duanya kita pilih. Salah satunya harus kita pilih. Menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan nyawa. Nah,
tentu sebagai manusia kita harus menyelamatkan nyawa, apalagi sebagai pemerintah, apalagi sebagai negara. Jangan kita mengira enggak lah, mendingan mati kaya daripada hidup miskin. Karena bagaimanapun pelaku ekonomi yang manusia sendiri. Dia manusia dan nyawanya harus diselamatkan. Nyawanya harus diselamatkan. Saya kira juga ajaran agama pun mengatakan begitu. Dalam hal pilihannya adalah nyawa dan yang lain-lain, apapun yang lain-lain itu mau apapun semua tetap nyawa yang paling penting diselamatkan. Jadi misalnya nyawa versus agama, ya nyawa. Nyawa versus politik, ya nyawa. Nyawa versus kekuasaan, ya nyawa. Nyawa versus apapun tetap nyawa yang paling diutamakan. Ini dalam konstitusi syariah ya, agama Islam mengatakan begitu. Yang artinya semua kebijakan, bahkan sekuler, negara sekuler juga sudah memilih menyelamatkan nyawa. Saya kira kebijakan menggenjot paket ekonomi untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan itu, saya kira suatu yang keliru dan sepertinya sudah dikoreksi, dan tampaknya kebijakan merespon wabah ini, COVID-19 ini semakin tampak lebih proaktif ketimbang beberapa waktu yang lalu yang ingin seolah-olah kita ingin segera ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, di satu sisi juga sisi lain menutupi dan menganggap ini sesuatu yang akan lewat dengan cepat dan kemudian kita tidak perlu menghadapinya. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu dan seterusnya. Saya kira tidak bisa begitu. Dan kalau kita punya pikiran seperti itu, jangan-jangan nanti negara-negara lain di dunia, masyarakat lain tidak akan berempati kepada kita. Ya, jadi harus saling berempati dan bekerjasama dalam menghadapi isu bersama. Betul, masalah bersama harus kita hadapi bersama dan harus ada kerjasama global. Karena kerjasama global itulah yang akan mengurangi jumlah korban dan mempercepat penyembuhan ataupun tindakan-tindakan preventif lain, atau bahkan sampai kepada penemuan vaksin atau serum atau apapun ya, bukan serum, vaksin dan obat untuk virus ini. Di sisi yang berbeda, kita juga melihat kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mencoba melakukan apa yang disebut dengan social distancing, membatalkan sejumlah acara, bahkan salah satu acara bertaraf internasional, yaitu balapan formula di Jakarta. Tapi di saat yang sama, setelah WHO mengatakan bahwa ini sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret, pada tanggal 14 Maret ada demonstrasi di Jakarta, di depan Kedubes India, yang tidak dianjurkan untuk dibatalkan atau setidaknya diurungkan begitu. Ya itu makanya saya bilang bahwa kita pejabat masyarakat harus menghadapi ini dengan satu pikiran yang sama. Tampaknya tidak seperti itu. Jadi pejabat-pejabat ini saling berebut opini publik untuk menunjukkan siapa yang paling heroik dalam mengatasi masalah. Saya kira ini kecelakaan dan itu tadi kesalahan berpikir yang lebih parah lagi. Jadi ini kan kalau dalam logika disebut sebagai Spanish prisoner dilemma. Jadi orang mengira ketika menghadapi masalah sosial ya, bukan masalah pribadi. Ada orang yang mengira bahwa egoisme bisa menyelamatkan dirinya. Padahal egoisme itu hanya akan menjadi cara untuk mematikan dirinya dan orang lain. Jadi ketika orang menghadapi wabah seperti ini, kemudian dia berpikir bagaimana saya bisa memanfaatkan wabah ini untuk kepentingan politik saya. Itu sama seperti orang yang dia mengelobangi perahu yang di situ dia kira bahwa dia bisa untuk manfaatkan lubang itu untuk dirinya. Padahal sebenarnya dengan melubangi itu dia sedang menenggelamkan dirinya sendiri dan orang lain. Itu ada dalam filsafat etika kita sebut sebagai prisoner dilemma, ya kan? Jadi ceritanya begini. Dalam prisoner dilemma itu ceritanya begini. Kalau ada 3 orang ditangkap oleh disandra oleh seorang penjahat misalnya. Kemudian
3 orang ini diinterogasi dan si penjahat mengatakan kepada orang pertama bahwa kalau kamu membuka rahasia orang yang kedua, maka kamu akan saya selamatkan. Orang kedua juga akan dikatakan yang sama. Kalau kamu membuka rahasia tentang orang yang pertama dan yang kedua, kamu akan saya selamatkan. Dan begitu juga dengan yang ketiga. Apa yang terjadi? Bila salah satu saja egois, maka penjahat itu tidak akan butuh ketiga-tiganya. Yeah. Tiga-tiganya akan ditebas. Tapi kalau tiga-tiganya tidak egois, maka ketiga-tiganya akan selamat. Karena apa? Penjahat tidak tahu rahasia yang diinginkan dari ketiga orang itu. Jadi dalam menghadapi masalah, egoisme itu ternyata justru lebih buruk akibatnya untuk semua ketimbang menyelamatkan salah satunya. Kita masih melihat pejabat-pejabat kita ini menjadi politisi-politisi kerdil dalam menghadapi masalah. Termasuk pejabat di daerah dan pejabat di pusat, menurut saya. Jadi bukan menghadapi krisis seperti ini secara kenegarawanan dan berpikir bahwa saya tidak mau egois, saya mau menyelamatkan semua dalam rangka keselamatan semua. Bukan, saya mau menyelamatkan diri saya sendiri. Loh, kalau menyelamatkan dirimu sendiri, jangan-jangan yang lain. Kamu sendiri tidak selamat, yang lain tidak selamat. Jadi, siapa yang memastikan itu? Personal dilemma ini mengakibatkan orang memiliki standar ganda dalam penerapan kebijakan. Persis, kan saya bilang tadi. Contoh Gubernur DKI. Di satu sisi melarang mobilitas sosial, di sisi lain kita melihat banner-banner yang berupa majelis-majelis taklim yang masih mengatasnamakan dia atau di dukungan dia, ya buktinya masih berjalan. Nah, kecuali dia katakan tidak ada cerita semua ini, semuanya harus ditutup sama rata dalam rangka menyelamatkan warga Jakarta. Warga Jakarta selamat, warga Indonesia selamat. Ini pikiran kalau dia terapkan, tentu dia bukan sedang menyelamatkan dirinya, dia menyelamatkan dirinya dan yang lain. Sebaliknya, kalau ada pejabat yang mengira bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya, bahkan lebih jauh mengambil untung dari masalah ini untuk kepentingan dirinya, tidak berpikir yang lain, ini alamat. Sama-sama nanti pada akhirnya semuanya akan jatuh bersama. Saya kira ini logika yang harus dibangun di tengah-tengah pejabat kita. Dan ini yang logika yang benar. Ini yang logis dalam menghadapi wabah seperti ini. Bukan mengira bahwa ada yang bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan baik di level pusat maupun di level daerah, khususnya kalau cuma sekedar untuk kontestasi politik ke depan. Karena boleh jadi negara ini bisa bubar, bisa hancur lebur kalau wabah ini mengena kepada semua yang lain. Dan di sini kita bisa bicara angka ya. Kita bicara angka. Misalnya sejauh ini dari hari ini kan 18 Maret misalnya, dari data yang sudah terekam misalnya, contoh aja nih, yang sudah dites itu 1285. Dari yang 1285 yang dites 227 positif. Artinya berapa persen itu yang positif kan? Dari 1285. Lalu 19 meninggal. Berarti dari yang positif itu di atas 9% meninggal. Baru 11 yang sembuh. Kita bicara ini 1285 yang dites. Di negara lain, contoh Iran dah, yang sudah dites itu sudah angka 10 juta. Dari angka 10 juta itu yang sudah dites, ada 16.000 yang positif. Dari 16.000 yang positif, 5.000 yang meninggal. Artinya tesnya sangat 5.000 yang sembuh, 850 yang meninggal. Artinya tesnya itu sudah masif. Ya, kalau di Indonesia sangat lambat dan kuantitasnya sangat kecil. Sangat kecil. Nah, kita bicara kan belum tahu. Semoga Allah menghindarkan kita semua. Kita kan we think the worst. Kalau konteks sosial kita harus selalu berpikir yang terburuk. Karena kita bicara bukan tentang diri kita, bukan tentang saya dan Irman dan keluarga saya. Kita bicara tentang keseluruhan bangsa ini. Nah, oleh sebab itu nggak ada cerita kita di sini bicara the best case scenario ya. Dan ada dalam logika itu juga ada istilah gini. Kalau dalam konteks sosial, bahkan dalam konteks teknis, nah dalam konteks teknis, itu ada yang disebut sebagai hukum Murphy yang mengatakan what can go wrong will go wrong, atau anything that can go wrong will go wrong. Jadi suatu yang bisa salah, ada kemungkinan salah. Misalnya kita katakan, ada kemungkinan wabah itu menyebar. Berarti dia pasti menyebar. Harus ada pikiran bahwa pikiran ke sana yang buruk. Mengapa? Berdasarkan hukum Murphy. Karena
Umpamanya begini, kalau kita mau bikin prototip mobil atau prototip ini tentunya ini diterapkan di bidang engineering ya, lebih seringnya di engineering atau di bidang teknologi. Kalau kita bikin prototip mobil, lalu prototipnya saja sudah tidak baik, Ya. Apakah remnya blong atau setirnya copot, kecelakaan, kita tidak boleh produksi massal mobil itu. Karena hukum Murphy mengatakan kalau prototipnya saja sudah buruk, ya kalau diproduksi massal akan lebih buruk karena produksi massal kan mengandung apa? Kemungkinan terjadinya penurunan kualitas. Kalau satu aja sudah buruk, nah, kita lihat. Kalau kita lihat angka itu masih di 8, 7, 8, apalagi 9% yang wafat dari yang sudah kita tes, berarti kita bicara tentang tren yang buruk. Di negara-negara lain tuh bicara tentang 3-4%. Nah, ini berarti tren yang buruk. Di Iran memang mortality rate juga masih tinggi ya. Contoh lain yang buruk juga. Artinya ada 6% atau 7% yang wafat. Jadi misalnya tadi kita bicara 15.000 ada 850 berarti angkanya cukup tinggi. Di negara lain tidak, angkanya itu rendah. Di Cina itu angka sudah rendah. Apalagi kalau di Cina sekarang mungkin sudah relatif bisa ditahan. Saya kira begitu. Oke, baik Seth. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Demikian para pemirsa Kupas Channel, pembahasan kami kali ini. Ada beberapa klaster tadi soal pernyataan pejabat-pejabat publik kita. Yang bisa saya garis bawahi di sini adalah bagaimana pejabat publik itu harus memiliki empati ketika mengeluarkan pernyataan, apalagi ini terkait dengan peristiwa atau kasus yang mengakibatkan meninggalnya orang di negara lain, bahkan sekarang di negara kita sendiri. Dan yang pasti penerapan kebijakannya juga harus universal, tidak berstandar ganda. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.